Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tutorial perhitungan analisis registrasi ganda 2 kreditor menggunakan SPSS. Dan saya juga akan menjelaskan tabel output SPSS dari analisis regresi berganda tadi, yang berjudul hubungan antara promosi perbelanjaan, yang mana X1 itu promosi, X2 itu harga, dan Y itu konsumen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Messi Gunita dengan NPM A1A022004 dari kelas 3A Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanzah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tutorial perhitungan analisis registrasi ganda 2 kreditor dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, yaitu kita membuat terlebih dahulu tabel data yang akan kita masukkan ke SPSS. Langsung saja kita copy data tersebut dan masukkan ke variabel di SPSS. Nah, sudah terlihat kan? Baiklah, sekarang kita pindah ke variabel view. Yang mana di sini kita akan merubah name menjadi yang pertama promosi, yang kedua harga, dan yang terakhir menjadi konsumen. Selanjutnya kita di sini juga akan mengisi label. Label ini merupakan promosi kurung X1, harga X2, dan konsumen merupakan Y. Sini juga kita akan merubah desimal menjadi 0 supaya netral. Selanjutnya kita langsung saja kembali ke data view. Nah, sudah berubah kan? Selanjutnya kita tekan analyze, kita cari regression, dan kita tekan linear. Di sini pada konsumen kita pindahkan menjadi defender, dan promosi kita pindahkan ke independen, harga kita pindahkan juga ke independen. Selanjutnya kita pilih statistik. Di sini kita memilih estimatis, mode VIP, L, score, dan deskripsi. Langsung saja dan kita klik OK. Nah, di sini kan sudah terlihat itu. Inilah data yang kita buat tadi dengan hasil analisis regresi 2 kreditor menggunakan SPSS. Nah, di sini ini merupakan hasil dari yang kita buat dari data yang kita ambil di Excel tadi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kalau mengenai tutorial perhitungan analisis regresi ganda 2 kreditor menggunakan SPSS.
Baiklah, di sini saya juga akan melanjutkan dengan menjelaskan tabel output SPSS dari analisis regresi berganda tadi. Di sini sudah terlihat tabel output SPSS analisis regresi multiples berganda. Ini kan sudah dilihat ada variabel, enter rate, variables remove, dan enter. Ada dependent variable konsumen, all request variable data. Selanjutnya, pada dilihat ada model summary dan ANOVA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan berdasarkan tabel output SPSS model summary di atas diketahui nilai koefisien determinasi atau R square adalah sebesar 0,940. Nilai R square 0,940 ini berasal dari penguadratan nilai koefisien korelasi atau R, yaitu 0,970 dikali 0,970, yaitu hasilnya 0,940. Berdasarkan angka koefisien determinasi, R square adalah 0,940 atau sama dengan 94%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel promosi X1 dan variabel harga X2 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel konsumen Y sebesar 94%, sedangkan sisanya 100% dikurang 94% yaitu adalah 0,06%. Dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tak detail. Selanjutnya, berdasarkan pengaruh variabel lain disebut juga sebagai error E. Untuk menghitung nilai error tersebut kita dapat menggunakan rumus E sama dengan 1 kurang L2. Berdasarkan nilai koefisiennya, determinasi atau R square ini umumnya berkisar antara 0 sampai 10. Namun demikian jika dalam sebuah penelitian kita jumpai R square bernilai minus atau negatif, maka dapat dikatakan bahwa tidak dapat berpengaruh variabel ini terhadap variabel Y. Selanjutnya, semakin kecil nilai koefisien determinasi R square, maka ini artinya berpengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Semakin lemah sebaliknya, jika nilai R square semakin mendekati angka 1, maka pengaruh tersebut semakin kuat. Baiklah, selanjutnya ada tabel ANOVA. Berdasarkan tabel output ANOVA di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi atau sig adalah dalam uji F adalah sebesar 0,000. Karena signifikan 0,00 kurang dari 0,05, maka sebagai mana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa promosi X1 dan harga X2 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap konsumen Y atau berarti signifikan. Dengan demikian maka persyaratan agar kita dapat memaknai nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi berganda sudah dipenuhi. Selanjutnya yaitu oleh tabel koefisien yang memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel minat, sedikit typo, variabel promosi dan harga secara parsial sendiri-sendiri terhadap variabel konsumen. Adapun rumus persamaan regresi dalam analisis atau penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 atau Y. Yaitu nilainya yang kita ambil dari tabel tersebut. Itu 2,060 tambah 0,560 ditambah 0,474. Berdasarkan keempat output di atas, maka kita dapat membuat ringkasan hasil analisis regresi multiples
seperti gambar di bawah ini, yaitu selanjutnya rumus hipotesis dalam uji F simultan. Adapun hipotesis dugaan yang diajukan dalam uji F ini adalah ada pengaruh, mohon maaf ini typo, pengaruh promosi dan harga terhadap konsumen Y. Berdasar pengambilan keputusan dalam uji F, ada dua cara yang bisa kita gunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F. Pertama adalah membandingkan nilai signifikan atau nilai probabilitas hasil output ANOVA. Kedua adalah membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Itu selanjutnya, berdasarkan nilai signifikan dari output ANOVA jika nilai signifikan lebih dari 0,005, maka hipotesis diterima. Maka artinya promosi X1 dan harga X2 secara simultan berpengaruh terhadap konsumen Y. 2. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Maka artinya promosi X1 dan harga X2 secara simultan tidak berpengaruh terhadap konsumen Y. Berdasarkan perbandingan nilai F hitung dan F tabel, jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka hipotesis diterima, maka artinya promosi X1 dan harga X2 secara simultan berpengaruh terhadap konsumen Y. 2. Sebaliknya, jika nilai F hitung dan lebih besar dari F tabel, maka hipotesis ditolak, maka artinya promosi X1 dan harga X2 secara simultan tidak berpengaruh terhadap konsumen. Selanjutnya, nah di sini kita mengambil keputusan uji F simultan dan analisis linear berganda. Berdasarkan nilai signifikan dari output ANOVA, berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui nilai signifikan adalah sebesar 0,00 karena nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain promosi X1 dan harga X2 secara simultan berpengaruh terhadap konsumen Y. Selanjutnya, 2. Berdasarkan perbandingan nilai F hitung berdasarkan nilai F hitung dan F tabel, berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui nilai F hitung adalah sebesar 54,802 karena nilai F hitung 54,802, F tabelnya adalah 3,33, maka sebagaimana besar pengaruh keputusan dalam uji dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain promosi X dan harga X2 secara simultan berpengaruh terhadap konsumen Y. Selanjutnya, catatan. F tabel dicari pada distribusi nilai R. Tabel statistik pada signifikansi 5% atau 0,05 dengan menggunakan rumus F tabel sama dengan K dibagi N K N kurang K, di mana K adalah jumlah variabel independen atau variabel bebas atau X, sementara N adalah jumlah responden atau sampel penelitian dalam penelitian ini. Jumlah K adalah 2, yakni variabel motivasi X1, variabel promosi X1.
promosi X1 dan selanjutnya nilai ini kita masukkan ke dalam rumus, maka menghasilkan angka 2/12 dikurang 2. Hasilnya 2/10. Angka ini kemudian kita jadikan acuan untuk mencari atau melihat nilai F tabel pada distribusi nilai F tabel statistik. Maka ditemukan nilai F tabel adalah sebesar 4,10. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Aduh, nah, kan dapat lihat bawah ini. Selanjutnya, yaitu adalah kesimpulan. Berdasarkan kedua pembahasan dalam uji F di atas, maka kita dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa promosi X1 dan harga X2 secara simultan sama berpengaruh terhadap konsumen Y. Setelah kita mengetahui bahwa ada pengaruh simultan, maka selanjutnya kita akan mencari beberapa persen pengaruhnya diberikan kedua variabel tersebut secara simultan. Baik, mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada Allah subhanahu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.